Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. GM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi Wakil Presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus. Hasilnya sama, katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot, tapi nggak bisa mereka memegang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa. Ya jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah, kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya. Bukan hanya ijazah Insinyur Pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Nah sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang ditunjukkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam sebuah video yang barusan lewat di beranda teman-teman sudah melihat sendiri tadi, bahkan bisa
kita lihat tadi terjadi lagi perdebatan atau pembahasan tentang kasus daripada Jokowi ini yang tidak pernah akan berhenti, tidak pernah ada kepastian daripada ijazahnya ini yang sudah juga bertahun-tahun, bahkan kecurigaan daripada publik teman-teman semakin menjadi daripada sebuah polemik, dan juga publik semakin penasaran apakah memang Jokowi ini benar-benar mempunyai daripada ijazah asli atau tidak. Nah, di sini ketika kita juga bisa melihat dan juga bisa memahami maksud-maksud daripada apa yang sudah mereka sampaikan itu. Nah, ketika kita mengambil keputusan atau memberikan tanggapan tanpa juga memahami seperti apa dasarnya, maka ya kacau nanti ujung-ujungnya. Nah, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan dan coba kita baca dan telah bersama. Di sini dikatakan teman-teman, polisi kembali periksa pelapor Roy Suryo CS kasus ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya kembali memeriksa Beradi Bersatu selaku pelapor tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tulisan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Beradi Bersatu Ade Dermawan mengatakan ia telah menyampaikan keterangan dengan jelas-jelasnya perihal laporan yang dibuat. Menurutnya dengan keterangan itu bekas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifaujiah Isuma segera dikembalikan ke JPU. Sehingga artinya minggu depan sudah boleh dilimpahkan ke kejaksaan untuk kita memperoleh kepastian hukum bahwa penyidik kejaksaan setelah nantinya minggu depan menerima berkas perkara sudah harus menentukan sikap paling tidak dalam waktu 7 hari, kata Ade di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan di hari Jumat lalu di tahun ini teman-teman ya. Ade menyebut ada 20 pertanyaan yang dilontarkan penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pertanyaan berkembang tidak hanya pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, tapi juga manipulasi data elektronik. Kemudian Ade mengatakan pertanyaan disesuaikan dengan alat bukti yang ada, sehingga ia memprediksi kasus ini tidak bisa selesai begitu saja. Para tersangka ini diyakini akan duduk di meja hijau dan menerima hukuman pidana atas perbuatannya. Nah, jadi intinya bahwa pertanyaan saya hari ini betul-betul sangat substansi terhadap penyesuaian alat bukti. Jadi saya menganggap bahwa ini luar biasa sekali. Ini sangat-sangat menjerat sekali untuk mereka, ungkap Ade. Nah, teman-teman, di sini dalam sebuah kalimat yang juga di sini sangat-sangat membuat kita kalau saya terkejut sedikit dengan kalimat yang begini teman-teman, sangat-sangat luar biasa sekali. Dan lebih lanjut, Ade juga mengaku mengirimkan surat di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin untuk diteruskan ke JPU agar segera menahan Roy Suryo CS saat berkas perkara dinyatakan lengkap. Ia memastikan tidak akan ada upaya pencabulan laporan sehingga sebagaimana dilakukan terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurutnya laporan terhadap Egy dan Damai dicabut karena keduanya telah mengajukan permohonan restoratif justisia atau RJ. Ia pun selaku pelapor bersama Jokowi menerima permohonan RJ itu
dan memaafkan. Sehingga untuk tersangka lain kami belum pernah mencabut. Jadi tidak ada dicabut, emangnya singkong dicabut. Teman-teman, ini sudah agak tinggi daripada pembahasan mereka. Jadi kami tetap pada permintaan kami agar para tersangka untuk segera dilakukan penahanan KPD. Adapun dalam proses melengkapi berkas perkara, Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi hingga ahli yang meringankan tersangka beberapa waktu lalu. Bahkan Jokowi selaku pelapor juga diperiksa kembali di Mapolresta Surakarta Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu lalu. Tersangka Roy Suryo CS dan Tifa diduga telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah hingga pemalsuan dokumen elektronik agar menjadi autentik. Mereka dijerat pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 junto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto, pasal 51 ayat 1, pasal 2A junto, pasal 45 ayat 4 ada pasal 28 ayat 2 junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, teman-teman, luar biasa sekali di sini tuntutan-tuntutan yang sudah mereka sampaikan atas kasus yang menjerat daripada Roy Suryo sudah mereka gugat ini. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.